Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawada. Saya selaku pemateri yang pertama, yaitu pengertian pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak yaitu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, dari peraturan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, KUP, pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengelola data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada materi yang selanjutnya, yaitu tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan utamanya yaitu untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, di mana kepatuhan ini sangat berdasarkan pada pemeriksaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukaan dan pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. Adapun pemeriksaan pajak dapat dilakukan untuk tujuan lainnya. Yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, selain dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak, selain dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi. Yang ketiga, pengakuan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang keenam, pencocokan data dan atau alat keterangan. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak beralokasi di daerah yang terpencil. Yang kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat yang terutang pajak pertambahan nilai. Yang kesembilan, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Yang 10, penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian bersehubung dengan pemberian fasilitas perpajakan atau memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian untuk penghindaran pajak berganda. Yang materi yang ketiga itu ruang lingkup pemeriksaan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan pajak itu suatu tempat di mana akan dilakukan pemeriksaan, apakah di kantor atau di lapangan tempat di mana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Jenis pemeriksaan pajak itu yang pertama, pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan tempat tinggal, tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan tempat yang lain dianggap perlu diperiksa oleh pemeriksaan pajak. Yang kedua itu pemeriksaan kantor, adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP sesuai namanya, Direktur Jenderal Pajak. Tetapi prakteknya dari definisi tadi, pemeriksaan pajak mengartikan tempat lain sebagai kantor DJP, sehingga prakteknya sebagai besar pemeriksaan lapangan tetap dilakukan di kantor pajak. Materi selanjutnya itu jangka waktu pemeriksaan pajak.
Jangka waktu pemeriksaan pajak dari pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan, dapat diperpanjang 8 bulan. Sehingga dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan kantor yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan diperpanjang menjadi 6 bulan. Dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat pemanggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu standar pemeriksaan pajak. Standar umum pemeriksaan berlaku bagi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pemeriksaan untuk tujuan lain. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi, berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang memenuhi syarat. Yang pertama, telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk mendapat menjadi seseorang pemeriksa pajak, baik sebagai individu maupun sebagai tim pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan. Yang kedua, menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP, pajak harus menggunakan keterampilan secara profesional. Pemeriksa pajak dianggap telah menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama apabila dalam melaksanakan pemeriksaan didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Pemeriksa pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Pemeriksa pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Materi selanjutnya, surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak merupakan suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi WP yang nama dan alamatnya tercantum dalam SKP. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pembayaran Pajak, SKP adalah surat ketetapan yang meliputi kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Materi selanjutnya, jenis-jenis surat ketetapan pajak. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang keempat, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelum pada tahun pajak yang bersangkutan.